Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-31 ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir dalam pasal yang ke-31 ini. Ayat yang ke-25 ya. Mazmur pasal 31, kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca yang ganjil. Kita semua membaca genap sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian bunyi Mazmur Tuhan, aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong.
kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Mazmur memiliki banyak tulisan. Ya. Misalnya, bentuk tulisan yang adalah Mazmur itu adalah Mazmur doa. Ada Mazmur pujian, ya. Ada Mazmur pengajaran, ada Mazmur pengangkatan raja, ada banyak macam-macam Mazmur, ya, yang lainnya di dalam kitab Mazmur ini. Nah, secara khusus di dalam Mazmur 31 itu adalah sebuah Mazmur doa. Sebuah doa yang sangat pribadi sifatnya, yang mengungkapkan kesusahan, mengungkapkan sebuah ratapan yang dalam. Karena apa? Karena musuh, karena penyakit, karena ditinggalkan oleh teman. Jadi isinya seperti itu dalam Mazmur 31. Sebuah pemazmur mengalami sesuatu yang sangat-sangat sukar, yang susah. Dia meratap. Tentang apa tadi? Bisa tentang musuh, bisa tentang penyakit, bisa ketika dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Nah, Mazmur ini menjadi sebuah Mazmur yang mewakili jeritan daripada orang beriman yang sedang ada di dalam kesulitan dan yang sedang ada dalam penindasan dalam perjalanan hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Ya. Jadi gambaran ungkapan kesusahan, sebuah ratapan, ya, tentang apa yang dialami di tengah-tengah dunia ini. Mazmur 31 ini mewakili. Nah, di dalam Mazmur 31 ini kita bersama-sama bisa menemukan sesuatu yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Saat kita banyak menemukan yang namanya kesulitan, ya, saat kita mengalami sebuah penindasan di dalam perjalanan kehidupan kita, Mazmur 31 ini yang kira-kira yang pas. Nabi Yeremia pernah mengutip ayat 14. Perhatikan ayat 14. Ya. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Ini ungkapan rasa sedih, ya, ungkapan rasa takut. Apa yang dialami oleh pemazmur. Kenapa? Di sana dikatakan karena ada bersama-sama bermufakat untuk mencelakakan. Bahkan berusaha mereka itu untuk mencabut, untuk membunuh pemazmur ini. Ya. Bahkan kalau kita memperhatikan dalam perjanjian baru, Yesus juga pernah mengutip ayat yang ke-6a ini. Mazmur ini juga dikutip oleh Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, tetapi juga dikutip juga oleh Yesus dalam ayat yang ke-6.
Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. 5:6 itu dikatakan, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku, engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Ketika dia disalib, Yesus mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya tentang situasi ketika dia ada dalam situasi yang sangat-sangat berat. Dia kutip ayat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita percaya, kita yang beriman sungguh-sungguh ke bahwa Tuhan yang menciptakan kita, yang menebus kita, Dia yang merancangkan sebuah masa depan yang baik untuk kita, yang selalu mencari Dia, ya, di dalam anugerahnya. Kita boleh hidup di dalam kemurahannya, kita boleh ada, ya. Di dalam kebaikannya kita boleh berjalan. Tetapi kita juga senantiasa harus ingat, ada bagian yang harus kita kerjakan, ya. Bapak Ibu, walaupun burung tidak menabur, ya, dia bisa diberi makan oleh Tuhan. Tetapi ada bagian yang harus dia kerjakan di dalam kaitannya pemeliharaan Tuhan, yaitu di masa sulit dia tetap harus mengerjakan bagiannya. Walaupun dengan anugerahnya, dengan segala sesuatu yang tadi saya ungkapkan, ya, yang dikerjakan oleh Allah, tetapi ada satu sisi yang tidak boleh kita lupa, kita mengerjakan sesuatu apa yang menjadi bagian kita. Demikian jugalah yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Kita yang meyakini pemeliharaan Tuhan, tetapi ada sebuah tanggung jawab kita untuk melakukan sesuatu. Kita tidak bisa duduk diam saja, lalu pemeliharaan Tuhan itu menjadi bagian kita. Kita tidak bisa seperti itu. Ya. Jikalau kita ingin tetap nyaman, kalau kita ingin tetap aman di saat-saat sulit, ketika kita berada dalam persoalan besar dalam hidup kita belajar dari Mazmur ini. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ada beberapa hal yang perlu kita kerjakan di masa-masa yang sulit. Yang pertama, kita bisa memperhatikan dalam Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, di kitab kita itu urutannya itu ada 1, kemudian ada 31 sampai 9 seperti itu, ya. Nah, yang pertama, apa yang harus kita lakukan di saat-saat yang sulit? Dalam Mazmur 31 ayat 1 sampai 9, kalau kita memperhatikan ayat itu, Bapak Ibu, dari 1 sampai 9, ada pengulangan-pengulangan kalimat yang berbeda, yang selalu diulang-ulang, ya. Nah, tetapi memiliki arti yang sama. Nah, apa yang tidak mau dikatakan dalam Mazmur ini? Ya. Apa yang mau dikatakan, apa yang bisa kita simpulkan, ya? Apa itu? Secara sederhana mau dikatakan, supaya kita ini berhenti, bertobat untuk mengandalkan manusia. Ya. Stop, kita dilarang untuk mengandalkan
manusia. Ayat yang kedua di sana dikatakan, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapatkan malu. Kalau kita melihat menyelidiki daripada Alkitab, Bapak Ibu, bangsa Israel itu pernah sangat mendapatkan malu di dalam sejarah perjalanan hidupnya. Sekitar tahun 730 Masehi, sebelum Masehi, dalam sejarah, orang Israel itu pernah memberontak terhadap Asyur. Nah, orang Israel, bangsa Israel ingin mengandalkan pertolongan Mesir. Padahal, kalau kita membaca kitab Yesaya pasal yang 30, pasal 30, Tuhan itu sudah mengingatkan kepada bangsa Israel. Jangan sekali-kali minta pertolongan kepada Mesir. Karena engkau akan kecewa. Engkau akan sia-sia. Itu sudah diingatkan di dalam kitab Yesaya. Jangan untuk minta pertolongan, untuk mengandalkan kepada Mesir. Tetapi apa yang dilihat oleh bangsa Israel begitu menakutkan sehingga mereka tidak mendengarkan. Nah, apa yang dinampaikan oleh Nabi Yesaya pada hari itu, akhirnya mereka meminta bantuan kepada Mesir untuk melawan Asyur. Walaupun sudah diingatkan, oleh Yesaya, tidak boleh. Tetapi karena takut, karena situasinya sepertinya gawat menurutnya, sehingga apa yang dinasihatkan, apa yang dia sudah dengar dinasihatkan itu tidak didengar, nggak digubris. Tetap mereka itu minta bantuan kepada Mesir. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Pak, minta pertolongan kepada orang, apakah tidak boleh? Boleh. Tetapi yang menjadi persoalan, jangan sampai kemudian orang itu sebagai andalan kita. Itu yang dilarang, itu yang tidak boleh. Kita boleh minta bantuan, pertolongan daripada orang lain, boleh. Tapi jangan sampai itu menjadi sebuah andalan kita. Seolah-olah dalam tanda kutip itu sebagai Tuhan bagi kita. Mungkin ketika kita minta bantuan, mereka mungkin ditolong. Tetapi persoalannya mungkin Tuhan juga tidak suka dengan apa yang sedang dikerjakan seperti itu. Mungkin pengalaman kita bisa memuaskan. Sewaktu-waktu akan bisa memuaskan kita. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, Tuhan juga Allah yang cemburu. Dia tidak suka kalau kita mengandalkan manusia. Sehingga kalau ada firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatan sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, maka terkutuk. Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, yang menjauhkan daripada Tuhan, maka kehidupannya terkutuk. Tetapi sebaliknya kata firman Tuhan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Suka atau tidak, hanya waktu yang menunggu kita. Ketika kita mengandalkan kepada manusia, kita akan
menemui apa yang namanya kekecewaan. Siapapun itu, saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, sepertinya kita menaruh sebuah pengharapan yang besar kepada mereka sebagai masa depan daripada kehidupan kita. Pada suatu saat, kebenaran Tuhan akan menunjukkan kepada kita, dan itu sangat-sangat mengecewakan akan kita. Sebab itu Bapak Ibu, benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, bahwa orang yang mengandalkan manusia akan hidup dalam kutuk. Dan yang mengandalkan Tuhan akan hidup dalam berkat. Nabi Yeremia jelas mengatakan itu kepada kita. Kita pun bisa kecewa kalau kita tidak ketika kita minta tolong kepada orang, lalu orang itu menolak kita. Kita bisa sakit hati. Kita bisa dendam, kita bisa marah. Ya. Bisa macam-macam. Kalau kita mengandalkan manusia, kita bisa lupa kepada Tuhan. Tetapi ketika kita minta tolong, berarti kita memberi tempat kepada Tuhan untuk berkarya. Kita minta kepada Tuhan. Artinya apa? Kita memberikan tempat kepada Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita. Ketika kita meminta tolong, hati kita sedang terbuka bahwa Tuhan bisa memakai orang banyak. Ya. Dan situasi benda apapun untuk bisa menolong kita. Ya. Walaupun diprediksi nggak tahu kapan virus ini akan berakhir. Kita sedang menunggu-nunggu. Ya. Kecuali orang ABC masih tenang-tenang aja. Ya, anak kapan mulai kerja, ya kan? Yang lain juga menunggu kapan, ya? Kapan bisa kumpul lagi? Kapan bisa ketemu lagi? Ada teman saya di Kerawang, Pak Adi, kita sudah kangen. Kapan ketemu? Yuk Pak Adi ngobrol gimana? Dikata api, coba begitu. Bapak Ibu, ada cara-cara yang Tuhan luar biasa begitu. Ya, dalam situasi yang pelik sekalipun, dalam situasi yang sukar sekalipun, Tuhan bisa. Ya. Tetapi kalau kita sudah mengandalkan dan menganggap Dia adalah satu-satunya yang bisa menolong kita, itu yang salah. Ya. Saya selalu mengatakan, kalau pekerjaanmu, kalau benda sesuatu itu menjadi Allahmu, Tuhanmu yang kuandalkan, cepat lambat tsunami kehidupan itu akan melanggamu. Ya. Apa saja, cepat lambat itu akan sedang menghampiri alam kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita pada hari ini. Masing-masing kita. Kita tidak akan punya kekuatan untuk bisa melanjutkan hidup yang lebih baik. Ya. Sebab berkat Tuhan tidak ada di atas kepala kita. Maka caranya apa? Kata pemazmur tadi, berhenti. Ya. Pemazmur mengatakan kalau engkau ingin aman di masa yang sulit, di masa yang sukar seperti ini, berhenti, stop untuk mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan sesuatu. Jangan menjadikan Dia satu-satunya andalanmu. Ya. Minta tolong tidak masalah, sekali lagi. Tetapi jangan mengandalkan siapapun itu yang ada di sekitar kita. Nanti kita akan kecewa. Ya.
Kalau kau tetap ingin aman dalam situasi-situasi yang sukar, itu yang pemazmur katakan, yang ingin diajarkan kepada kita. Berhenti, stop, untuk mengandalkan manusia, siapapun mereka. Yang kedua, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-19. Di sana pemazmur ingin mengingatkan, kalau kita ingin aman di masa sulit, kalau kita membaca, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya hal yang biasa, berdoa dan percaya. Nah, ayat 10 sampai 19 merupakan sebuah ungkapan doa minta tolong, ya, di tengah-tengah kesengsaraan, dan ungkapan iman di hadapan Tuhan. Ya. Ungkapan doa minta tolong. Berseru di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah badai seperti ini. Ya. Dan ada sebuah ungkapan iman di hadapan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, sering saya mengatakan, jangan ada satu perbedaan kira-kira begitu kan, ya. Sebelum masa pandemi, masa virus, dengan sekarang masa virus, saya berharap kita tidak berubah. Tentunya kepada hal yang baik itu. Dulu sebelum pandemi ya begitu, maksudnya gitu kan. Sekarang pandemi ya begitu gitu loh. Ya kan? Tapi sekarang yang terjadi banyak terjadi terlihat dengan masa-masa yang sulit. Ya. Di masa-masa yang aman orang itu bisa berteriak-teriak, kira-kira begitu kan. Happy, jaya, semangat. Tapi di masalah seperti ini rasanya sudah tidak berkutik, tidak bisa mengerjakan. Ya, saya sendiri merenung Bapak Ibu dengan hari-hari dengan kita mengalami, kadang-kadang lihat anak sekolah minggu, dan nggak bisa berbuat sesuatu, terus nggak bisa ngomong kita. Ya. Di pelayan kita kalau kita kumpulkan, ya, dan sebagainya. Ya, dengan dalil yang ilmiah benar dipertanggungjawabkan seperti itu. Ya, jadi ayat 10 sampai 19 merupakan sebuah ungkapan doa minta tolong di tengah kesengsaraan, dan juga sebuah ungkapan iman di hadapan Tuhan. Ayat 15, tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Berapa banyak kakak-anak orang yang sudah di PHK dirumahkan di negeri kita? Hah? Hampir 2 juta. Kapan mereka? Kalau ditanya teman saya, kalau saya tanya telepon, balik, sama gelebak-gelebak begitu. Itu yang dikatakan pemazmur, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata Engkaulah Allahku. Artinya apa? Kalau kita sedang sengsara, kalau engkau sedang berdoa, engkau dan saya dipanggil oleh pemazmur, engkau juga harus percaya bahwa dalam Tuhan itu tersedia sebuah pertolongan. Ya. Itu yang mau diungkapkan, itu yang mau dinyatakan kepada kita. Kita mungkin memang kita berdoa, tetapi tidak juga mau mengatur Tuhan. Ya. Kita rasanya akan puas kalau Tuhan menjawab seperti apa yang kita mau ketika kita berdoa. Sehingga tidak ubahnya Tuhan
dalam kita berdoa, itu hanya menjadi sebuah pemuas apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan, aku butuh ini. Tuhan, aku butuh ini. Aku ini dan itu. Ya kan? Bapak Ibu, kalau mungkin hari-hari kita butuh uang, yakinlah bahwa Tuhan bisa menolong kita walaupun jenis pertolongan itu tidak selalu dalam bentuk uang. Ya. Kalau kita sakit dan mau disembuhkan, yakinlah bahwa Tuhan sanggup menolong walaupun bentuk pertolongan Tuhan, jawaban doa itu tidak selalu dalam bentuk kesembuhan. Ya. Kalau kita membutuhkan pekerjaan, yakinlah Tuhan sanggup memberikan pekerjaan walaupun jenis pekerjaan yang kita minta, yang kita mohonkan belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi jujur Bapak seringkali kan begitu. Kalau apa yang kita minta sama, sesuai, sehingga dengan kata lain kita ini ingin mengatur Tuhan. Doanya sebagai sarana untuk memuas dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan hanya meminta sesuatu seperti itu. Nah, pemazmur di dalam ini Bapak, apa yang diajarkan? Ketika engkau berdoa, engkau harus percaya, ya, bahwa di dalam Tuhan tersedia pertolongannya. Biarkan caranya seperti apa, bentuknya seperti apa, biarkan Tuhan bekerja. Ya. Tetapi yang pasti, yang pemazmur ingin tekankan di sini, ketika engkau berdoa, engkau harus percaya bahwa Tuhan, ya, memberikan, menyediakan sebuah pertolongannya kepada kita. Nah, pertolongannya luar biasa. Meskipun ada waktu dan cara Tuhan yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan, tetapi engkau harus percaya bahwa di dalamnya ada pertolongan Tuhan. Tuhan sanggup, Tuhan bisa. Ya. Kita harus percaya hal itu. Di tengah-tengah masa seperti ini Tuhan bisa, Tuhan sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Ya. Nggak usah rame-rame datang ke balai desa minta surat miskin. Ya. Ada memelihara kehidupan kita. Ya. Itulah yang dialami Tuhan Yesus ketika ada di Taman Getsemani. Ada doa Bapa kami. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Bukan kemauan kita yang jadi. Bukan ke ego kita yang jadi. Bapak Ibu, setiap saya naik ke AI itu, saya selalu bermimpi Tuhan kapan ini bisa selesai. Aku pingin Tuhan, aku rindu Tuhan. Tuhan izinkan. Kira-kira sebelum aku mati, kira-kira aku bisa tahu bangunan itu bisa jadi dengan bagus. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi, mari saya ingin mengajak kepada setiap kita, apa yang membuat kita tetap aman pada masa yang sulit? Mazmur katakan berdoa dan percaya. Orang lain berkata, enggak, saya dengan versi saya berdoa. Saya tetap memegang apa yang menjadi janji Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini. Tidak hanya percaya bahwa Tuhan mampu, tetapi juga percaya akan caranya yang kadang-kadang membuat kita tidak mengerti. Saya sudah bilang kepada teman-teman pelayan, kalau ada dengar jemaat di sini yang sampai tidak makan, mari kita berikan bantuan kepada mereka. Jangan sampai ada saudara kita makan, tetapi ada saudara kita yang tidak bisa makan. Kasih info, kita ingin bersama-sama berbagi di tengah-tengah persoalan seperti ini. Ada cara Tuhan, ya, yang kadang-kadang membuat kita tidak mengerti. Minta sembuh,
tetapi Tuhan tidak sembuhkan. Namun Dia punya cara untuk menguatkan kita menghadapi sehingga kita bisa menghibur, menguatkan orang lain. Minta disembuhkan. Kalau malam kadang-kadang saya sering masih bengek, menyesat, tiba-tiba bangun tidur. Apakah tidak kurang-kurangnya kita minta supaya Tuhan mengangkat, membuang, ya, membengek saya kira-kira seperti itu. Tapi di tengah-tengah itu Tuhan tidak kasih. Tidak beri itu, tapi ada sesuatu yang Tuhan bisa berikan kepada kita, kepada saya, untuk bisa menguatkan, untuk bisa menghibur kepada orang yang lain. Itulah cara Tuhan. Apa yang kita pikirkan ketika kita mendoakan itu semua? Kadang kita mendapatkan apa yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ya. Tetapi apakah kita percaya bahwa itu adalah jawaban doa kita? Ya. Walaupun itu tidak sesuai dengan hati kita hari ini, ya. Kita harus ingat apa yang sekarang ini tidak mungkin, tidak sesuai. Tetapi, ya, ini masih dalam proses yang panjang. Mungkin satu saat sampai kita tahu apa yang kita doakan itu Tuhan jawab dengan sempurna dan indah. Ya, orang butuh proses, sering kita katakan itu. Tetapi kita ingin cepat, ya, lihat langsung jadi maunya instan seperti itu. Jadi ketika di masa-masa sulit, apa yang kita perlu kerjakan supaya kita tetap aman, tetap nyaman seperti itu? Kita harus perbanyak doa dan percaya kepada apa yang dijanjikan. Jangan pernah bergeser. Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi mengerti semua apa yang kita kerjakan. Apa yang menjadi tangisan, tetesan air mata kita, apa yang menjadi segala kekurangan kita. Kita percaya Tuhan mengerti seperti itu. Dia tahu. Ya. Mari kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan di masa-masa yang sulit? Ayat 20-25. Dikatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kulakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan engkau. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu, ya, dan sebagainya. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkan kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Ya. Kalau kita membaca ayat 20-25, Bapak Ibu, apa yang diajarkan di sana? Kita diajar di tengah-tengah situasi yang sulit supaya kita tetap aman, tetap nyaman. Mari kita belajar untuk senantiasa mengucap syukur. Ya, mari kita belajar untuk melayani. Mengasihi Tuhan. Bagian firman Tuhan ini di latar belakangi, ya, pada saat masa-masa yang sangat sulit, yang tidak nyaman, sebab masih banyak orang yang mengejarnya, yang menginginkan sesuatu darinya, bahkan maut, bahkan kematian. Bahkan ada orang yang memasang jaring, ingin menjebak dan menjatuhkannya. Ada situasi seperti itu. Tetapi apa yang dia lakukan? Ketika pemazmur mengalami situasi yang seperti ini, apa yang menjadi reaksinya? Apa yang menjadi responnya? Apa yang dia lakukan? Pemazmur menyikapi dengan baik. Dia mengucap syukur dan tetap melayani Tuhan. Hidupnya bukan ditentukan oleh musuh-musuhnya. Hidupnya tidak ditentukan dengan masalah-masalah. Hidupnya tidak ditentukan penyakit. Ya. Sehingga walaupun dalam pergumulan dan kesusahan yang begitu dalam hatinya,
dia tidak tetap bisa merasakan damai dan menguasai akan hidupnya. Nanti saya berharap minggu depan Bugem yang melayani. Ya Bugem. Tetap untuk melayani, tetap untuk mengasihi. Apapun yang sedang ada, apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak Ibu, kalau saya teringat dengan penyanyi Didi Kempot, masih usianya 53 tahun, mungkin duitnya banyak, satu kali manggung, dulu hanya 50 juta, 5 juta, 50 juta, sekarang 200 juta, uangnya banyak. Saya kan banyak uangnya Didi Kempot. Hartanya banyak, semuanya bergelimang. Tapi Bapak Ibu, apa artinya ketika kemudian Tuhan memanggilnya untuk kembali? Kita diingatkan ada sebuah batasan dalam hidup kita. Umur kita ini ada batasnya, dan kita tidak tahu kapan. Ya, rasanya tidak cukup dengan apa yang kita punya, dengan kenyamanan kita yang ada. Jangan sampai kemudian itu memenjarakan kita, membuat kita menjadi nyaman. Tidak ada sesuatu yang kita kerjakan. Ya, walaupun di tengah-tengah kesulitan-kesukaran yang hebat, pemazmur mengatakan mengucap syukur. Ya, melayani. Mari kita melayani sebelum kita dipanggil Tuhan. Apapun situasinya, apapun keadaan yang terjadi, ya. Karena apa? Hidup kita tidak ditentukan oleh musuh. Hidup kita tidak ditentukan dengan masalah, ditentukan tidak dengan penyakit, tetapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Kita hanya ditentukan oleh Tuhan. Sehingga walaupun di dalam pergumulan kesulitan begitu dalam hatinya, kita tetap bisa merasakan damai. Kita bisa nyaman. Ya. Kita tidak bersepegang. Ya. Satu dengan yang lain seperti itu. Nah, apa indikasi damai sejahtera yang ada di dalam hatinya? Yaitu ketika dia bisa menunjukkan kepada kita, ajakan kepada orang untuk hidup tetap mengasihi Tuhan. Di masa-masa yang sukar seperti itu, orang itu bisa seperti itu. Itu ada sebuah indikasi bahwa dia seperti itu. Apa? Masih kan apa yang dikatakan Paulus, Rasul Paulus, ketika dia di penjara? Bersuka cita. Kita ini kalau lagi sedang baik, kita ini luar biasa, semangat. Gitu. Tapi di dalam keterpurukan rasa suka kita hilang. Rasul Paulus mengingatkan, bersukacitalah, sekali lagi katakan, bersukacita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya. Nah, di dalam situasi dan kesulitan, Paulus mengajak kepada kita, mengajak kepada orang lain untuk tetap mencintai Tuhan. Bagaimana kehidupanmu di dunia ini? Suka atau tidak? Nanti pada waktunya, kasih kita kepada Tuhan itu akan penting dan dibawa kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, jujur, hidup kita seringkali seperti seorang janda Sarfat. Ya. Hidup janda Sarfat pada masa paceklik. Ya. Hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan tepung dan minyak itu hanya bisa sekali saja terakhir untuk dimasaknya hari itu. Dan tidak ada lagi persediaan buat hari esok. Nah, setelah makan, dia akan mati, dalam cerita itu dikatakan. Tetapi dalam situasi seperti itu, Tuhan mengatakan sesuatu yang berbeda lewat Elia. Elia berkata kepada perempuan itu untuk memberinya makan lebih dahulu. Kasih aku dahulu makan. Ya. Dan kita tahu apa yang kemudian terjadi. Nah, janda ini mungkin sempat berpikir, apakah lari meninggalkan Nabi Tuhan ini,
atau melakukan apa yang dia minta. Ya. Apakah dia semua tepung, ya, dan minyak untuk sesuatu yang akan dimakannya? Bapak Ibu, situasi sulit membuat kita harus memilih tetap setia. Ya. Di saat-saat sukar, apa yang menjadi pilihan kita, apa yang menjadi respon kita seperti itu. Ya. Situasi sulit membuat kita harus memilih tetap setia, tetap melayani Tuhan, atau kita lari. Ya. Apa yang terjadi ketika janda itu memilih untuk melayani Tuhan? Ketika dia memberikan makan kepada Nabi Tuhan, apa yang kemudian Tuhan lakukan? Mereka bisa melewati masa paceklik dengan tepung dan minyak yang terus ada. Kenapa? Karena Tuhan memelihara. Di masa paceklik, karena dia dengan tekun, dengan setia, dia mengerjakan apa yang menjadi perintahnya Tuhan, maka di masa-masa paceklik itu, Tuhan pelihara kehidupan janda ini. Inilah yang diminta oleh pemazmur. Kalau kau tetap aman, nyaman di tengah-tengah situasi yang meresahkan, kita diajar sama pemazmur itu untuk bersyukur, untuk melayani. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Tidaklah aku bersyukur saja, melayani enggak, bukan itu. Karena seperti uang koin, ya, yang tidak bisa dipisahkan. Uang itu tidak bisa hanya satu sisi yang kita lihat, sisinya tidak. Dua sisi ini sama-sama penting seperti itu. Ya. Bersyukur dan melayani. Bapak Ibu, saya ingin sungguh-sungguh mengajak kepada setiap kita pada siang hari ini. Jujur, hidup kita kadang-kadang seperti wanita yang mengandung. Ya. Ada yang masa sangat sulit. Ada masa yang sangat sukar, 9 bulan dia harus bertahan. Kalau dia putus asa, apa yang terjadi? Dia tidak bisa akan melihat anak. Dia harus bertahan tetap tinggal dalam masa yang sulit, meyakini bahwa di dalam dirinya ada Tuhan yang menolongnya, ada Tuhan yang menguatkan. Ya. Saya masih ingat perkataan waktu siapa yang ngomong itu, waktu ibu mengandung, kalau Tuhan sudah menaruh di rahim, kalau Tuhan sudah menempatkan, maka Tuhan juga yang akan mengambil. Tuhan yang juga akan mengeluarkan, memprosesnya itu menjadi baik. Itu yang masih saya ingat ketika awal-awal kami punya anak seperti itu. Ya, kalau usah takut. Kalau Tuhan memberi itu, menempatkan itu dalam rahim, dalam kandungan kita, ibu kita, ya, istri kita, maka Tuhan yang akan mengeluarkannya. Nah, Bapak Tuhan, itu yang digambarkan seperti itu. Kalau tidak sabar, kalau kita putus asa, maka kita tidak akan melihat sesuatu yang baik. Jadi, saya sungguh ingin memberikan sebuah penghiburan kepada setiap kita. Ya. Apa yang kita pikirkan sekarang dalam keadaan kita hari ini? Kalau sekarang kita sedang berada dalam keadaan yang sulit, apa yang kita harus lakukan? Masihkah kita bisa bersyukur? Ya. Masihkah kita tetap bisa melayani Tuhan? Kita masih semangat dalam melayani Tuhan? Asal kita ikhlas, maka yang baik akan tiba untuk kita, sebab Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita selalu ada dalam kesulitan. Tidak akan selamanya kita dalam penderitaan. Tidak untuk selama-lamanya. Ada waktunya Tuhan memberikan kelepasan dalam kehidupan kita. Ada kisah yang menutup hari firman Tuhan. Ya. Kita bisa belajar dengan binatang, hewan penguin. Penguin ini binatang yang sangat unik.
Pinguin ini hanya bertelur hanya pada musim dingin. Musim yang lain tidak, hanya musim dingin saja dia bertelur. Dan luar biasanya, telurnya hanya satu. Tidak ada lebih, tidak ada 2, 3 dan sebagainya, hanya satu. Nah, ketika sang betina sudah bertelur, apa yang dia kerjakan? Ya. Dia memberikan telurnya kepada si jantan. Ya. Yang lalu meletakkan telur itu di atas telapak kakinya, kemudian sama si jantan itu menutupinya ya, dengan bulu. Dan dikasihkanlah kepada yang lain. Tutupin, kira-kira injak seperti itu, nggak tahu injaknya seperti apa, kukupi seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan dengan betina yang perempuan ini? Ternyata si perempuan ini, si betina ini, Bapak Ibu, selama 2 bulan, ya, sang betina ini bersama-sama dengan betina yang lainnya pergi mencari dan mengumpulkan makanan. Untuk apa? Untuk bayinya. Ya. Jadi ditinggalkan tadi telur itu kepada laki-laki. Dia pergi bersama perempuan-perempuan yang lain, betina-betina yang lain, untuk cari makan. Untuk siapa? Untuk bayinya. 2 bulan bukan waktu yang pendek. Ya. Itu waktu yang sangat panjang. Nah, selama itu, tentunya si jantan tidak kemana-mana. Dia berpuasa. Dia mengerami telur itu. Dia terus mempertahankan telur itu. Ya. Jangan sampai ya terjadi apa-apalah kira-kira seperti itu. Dia bertahan. Ya. Dengan semua, mungkin ada teman-teman yang ingin ngajak main dan sebagainya. Tepat pada saat yang sama betina itu kembali dan kemudian bisa memberikan makanan kepada anaknya. Bapak Ibu, mungkin jantan butuh 2 bulan bertahan untuk menjaga telurnya. Ya. Sementara sang betina pergi mencari makan. Situasi yang tidak mudah dan sulit, sukar. Sang betina mencari makanan. Ancamannya apa? Maut. Ya. Ada singa laut, ada hiu yang bisa memangsanya. Tetapi mereka bertahan demi sesuatu yang jelas yang mereka lakukan itu. Untuk apa? Untuk bayi tadi. Mereka bertahan dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kadang hidup kita ini sudah sampai di ujung, ya, tinggal selangkah lagi. Kita menjadi sangat-sangat lelah dan berhenti. Tinggal sedikit, hampir di ujung seperti itu. Kita menjadi sangat lelah dan berhenti. Padahal Tuhan, ya, mau supaya kita bertahan. Bertahan diam di dalam Tuhan. Kita hidup ini dengan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita untuk setia. Ya. Kita senantiasa percaya dan berharap kepada Tuhan. Sebab itu biarlah kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Kiranya di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, supaya kita tetap nyaman, tetap aman. Bapak Ibu, pemazmur sudah mengajarkan kepada setiap kita 3 hal yang kita harus kerjakan. Biarlah setiap kita bisa menyudahi peperangan, ya, secara khusus apa yang sedang terjadi di negeri kita. Katanya hari ini kita sedang melawan corona yang didengungkan corona. Ya. Mari itu yang harus kita kerjakan bersama-sama di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun yang sedang ada dalam hidup kita, kesulitan, kesukaran, apapun pergumulan, Bapak Ibu,
seperti apa yang kita dengar hari ini. Ada tangan Tuhan, ada cara Tuhan yang tidak kita mengerti, yang bisa memelihara kehidupan kita. Kalau kita dipelihara kemudian cicing wae, apa sih artinya? Tuhan berikan saya kesembuhan, kalau sembuh ngapain? Ya kan? Di saat kita sembuh, di saat kita sehat, di saat kita berkelimpahan, mari kita lakukan sesuatu yang berarti, yang berguna sebagai masa depan kita ketika nanti kita berjumpa dengan Sang Pencipta kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih.